Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Abdul Manab, saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Ya, itu adalah pengertian dari konstitusi. Kita lanjut ke sumber-sumbernya. Yang pertama yaitu sumber historis. Salah satu contoh dari sumber historis adalah pada Raja Louis XIV. Dia berkuasa secara mutlak. Raja yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Julius Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Raja Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Louis yang Agung. Ia memerintah Perancis selama 72 tahun. Masa kuasanya terbilang lama ya di monarki Perancis dan bahkan terlama di benua Eropa tersebut. Ya, Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Akibat dari pemerintahan yang bersifat absolut, Louis XIV berkuasa dengan bersewenang-wenang. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya. Hingga sampailah kepada raja yang terakhir yaitu Raja Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum mati pada 21 Januari 1793 di hadapan para rakyatnya sendiri. Dengan matinya Raja Louis, maka timbullah gagasan-gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaan harus diperinci secara tegas. Nah, dengan adanya peristiwa inilah maka menyebarlah paham konstitusi ke berbagai negara ya, dan sampai juga ke Indonesia. Dan sampai sekarang pun paham konstitusi masih dianut oleh sistem pemerintahan negara kita. Oke, lanjut ke lanjut ke sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Atas terbentuknya konstitusi, maka timbullah HAM atau hak-hak warga negara untuk menjamin hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Adapun contoh dari hak-hak asasi tersebut yaitu yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak memilih, hak berkeluarga, dan hak untuk berpendapat. Ya, itulah contoh dari hak-haknya. Oke, kita lanjut ke sumber yang ketiga yaitu sumber politik. Dari sumber politik adalah adanya presiden atau pemerintahan 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Hal ini dibuat agar pemerintah di Indonesia tidak sewenang-wenang kepada rakyat atas kekuasaannya. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja, penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Kita kembali ke tentang hukum besi kekuasaan. Bahwa setiap kekuasa pasti memiliki kecenderungan untuk bersewenang-wenang menjadi raja atau menjadi pemerintah. Inilah mengapa diperlukannya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga yang ada di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita bahas yang pertama dulu yaitu legislatif, yaitu lembaga yang berwenang membuat atau merumuskan undang-undang. Contohnya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kita lanjut ke lembaga yang kedua, yaitu eksekutif, yaitu lembaga yang memimpin secara langsung pemerintahan atau menjalankan langsung roda pemerintahan. Contohnya seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri. Oke, kita lanjut lembaga yang ketiga, yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga pengawas hukum atau pemantau jalannya hukum. Contohnya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu adalah sumber-sumbernya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu dari sumber-sumber historis, yaitu kita bisa lihat dari Revolusi Perancis. Sedangkan kalau sumber sosiologis yaitu terbentuknya hak asasi manusia. Terus yang ketiga yaitu sumber politik, yaitu tentang adanya pemerintahan 5 tahun dan maksimal 10 tahun yang ada di Indonesia. Oke. Setelah itu ada muatan konstitusi menurut J.G. Steinberg. Ya, yang pertama menurut dia adanya jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang fundamental. Ya, apa sih fundamental itu? Fundamental adalah suatu yang mendasar atau sangat penting untuk dijadikan prinsip dan pedoman. Jadi, fundamental itu adalah prinsip atau pedoman, atau bisa disebut juga dasar. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.